Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jamaah Masjid An-Nur, bapak-bapak lemes ini, jawab salam ya. Supaya semangat semua jamaah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin untuk berpantun dahulu. Jalan-jalan ke Surabaya, beli duren 10 biji. Siapa yang jawab salam saya, insya Allah Pak Bu, tahun depan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala wa alama ibadahu hadhihi ad-dar wa ja'ala lahu safaran minal asfar وجعل الدار الآخرة هي دار القرار فسبحان الله ما يخلق ما يشاء ويختار وسبق رحمته من غضبه وهو الرحيم الغفار وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا وهاب صل على نبينا المصطفى محمد فاتح الأبواب وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullahu khairan katsiran atas kemudian keluangan waktunya yang telah meluangkan untuk duduk sejenak ya, kita sama-sama pada majelis kali ini. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita akan kemudian mentadaburi sedikit dari ayat Al-Quran. Dan Masya Allahnya jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah dengan izin Allah, sekitar tahun 2017 saya berangkat menuntut ilmu di Mesir. Kemudian 5 bulan yang lalu saya baru balik kemudian ke Indonesia dan bertemu dengan tim Badan Wakaf Al-Quran yang mengajak saya untuk ikut andil dalam perjuangan menyebarkan, mendistribusikan Al-Quran ke pelosok negeri yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa untuk tidak menerimanya karena saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sama-sama jamaah kita akan mentadaburi bersama, dan saya yakin Bapak Ibu yang di sini juga sudah hafal ayatnya. Di surat Al-Baqarah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fih. Dzalikal Kitabu la raiba fih. Sedikit jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mentadaburi memahami dari ayat ini. Orang Arab Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jika ingin menunjukkan sesuatu yang jauh, ia menggunakan kata dzalik. Dzalik itu bahasa Indonesianya artinya itu, Pak Bu. Kalau bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Karena saya lahir di Jakarta, bahasa Jawanya itu apa Bapak Ibu? Itu juga sama. Kui. Oke, baik, ada kui. Baik, bahasa Jawanya itu adalah kui. Berarti dalam arti dzalik itu artinya kui. Sehingga kita, Bapak Ibu, di keseharian kita, ketika ingin menunjukkan sesuatu yang jauh atau mengisyaratkan sesuatu yang jauh, itu menggunakan kata itu atau kui. Contoh saya katakan, di sana ada jam, jauh dari saya. Maka saya bilang kui jam atau itu jam. Namun ketika saya ingin mengatakan sesuatu yang dekat dengan saya, seperti misalnya ini adalah botol, maka saya katakan ini botol. Nah ini bahasa Arabnya adalah hadza. Kalau itu bahasa Arabnya adalah dzalika. Sehingga kemudian jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami bersama kata dzalika atau artinya kui atau itu untuk isyarat sesuatu yang jauh. Berbeda dengan hadza atau ini, itu untuk isyarat sesuatu yang dekat. Sehingga kemudian Masya Allahnya para ulama tafsir memiliki kaidah, setiap huruf bahkan setiap kata di dalam Al-Quran itu pasti punya makna. Isti'malu lafzil Quran lahu maksud. Sehingga kita bertanya pada ayat kedua di surat Al-Baqarah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata dzalika untuk menunjukkan Al-Quran? Itulah Al-Quran. Tidak memakai kata hadzal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran.
Karena Bapak Ibu saya izin untuk bertanya, Al-Quran dekat atau jauh dengan kita? Dekat atau jauh Bapak Ibu? Dekat. Mau kita baca di masjid bisa. Mau kita baca di rumah, setiap rumah kita juga pasti punya Al-Quran. Mau kita baca di bis, di mobil, kita buka HP, di sana ada aplikasi Al-Quran. Namun pertanyaannya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Al-Quran menggunakan kata dzalika, yang itu adalah isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh? Maka ba'dil mufassirin, maka para ulama tafsir sebagian mengatakan ini adalah teguran. Seakan-akan Allah ingin menegur kepada umatnya bahwasanya Al-Quran yang begitu dekat dengan mereka, namun kemudian mereka jauhi. Sehingga Allah menggunakan kata dzalik, itulah Al-Quran, yang itu adalah isyarat yang jauh. Sehingga kemudian di surat Al-Furqan juz 19 ayat 30 sebelah kiri paling bawah, Allah SWT berfirman, di mana kemudian menceritakan tentang bagaimana nanti Rasulullah SAW di hari kiamat itu nanti mengadukan kepada Allah. Wa qala Rasul, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya qaumi, umatku ya Allah, ittakhadhu, mereka dengan sengaja menjadikan hada, ini loh Al-Quran, hadal Quran, Rasulullah menggunakan kata hada, yang begitu dekat dengan mereka, mahjura, sebagai kitab yang mereka tinggalkan. Sehingga kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kemudian secara tidak langsung di surat Al-Baqarah ayat kedua menggunakan kata dzalikal kitab, Allah itu menegur kepada kita bahwasanya umatnya itu sudah jauh dari Al-Quran. Sehingga inilah kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, salah satu ayat yang kemudian memotivasi saya untuk terus ikut andil dalam perjuangan menyebarkan, mendistribusikan Al-Quran sampai ke pelosok negeri yang ada di Indonesia. Bahkan jamaah, jika kita ingin kemudian mentadaburi Al-Quran lebih sedikit lagi, terlebih ini menyangkut tentang Al-Quran, saking mulianya Al-Quran. Kemudian Imam Syatibi mengatakan, in wahaythul fata, ketika seseorang itu sudah ia masuk ke dalam kubur, digotong sebelumnya oleh anak-anak tetangganya dan lain sebagainya, masuk ia ke dalam liang lahat kubur, semua anaknya, kerabat tetangganya pulang ke rumahnya masing-masing, maka kata Imam Syatibi, yarta', ia bergetar ketakutan. Kenapa ia bergetar ketakutan? Yarta'u fi zulumatihi minal qabr. Ia bergetar ketakutan karena begitu gelap ia sendirian di dalam kubur. Di tengah-tengah ia ketakutan. Kemudian Imam Syatibi melanjutkan bagaimana keadaan kita kelak nanti di dalam kubur. Yarta'u fi zulumatihi yalqahu sanan mutahallilah. Di tengah-tengah ia sendirian di dalam kubur yang begitu gelap, takut ia kemudian malaikat azab itu datang untuk mengazabnya sebab dosa-dosa ia lakukan selama di dunia, selama hidupnya. Yalqahu sanan mutahallilah. Tiba-tiba Al-Quran datang menyinari kuburnya. Yang tadinya begitu gelap, tiba-tiba Al-Quran datang menyinari kuburnya. Hunalika yahnihi maqilan wa urubatan. Di sanalah kemudian Al-Quran mengatakan kepadanya, yahni, memberikan tahniah, selamat kepadamu. Karena selama kamu di dunia senantiasa menjaga Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka ketika engkau sendiri di dalam kubur ini, aku yang menjadi sahabatmu. Hunalika yahnihi maqilan wa urubatan. Dan kuburnya karena sebab Al-Quran menjadi taman-taman surga. Sudah kemudian di kuburan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Bahkan nanti di akhiratnya Rasulullah kemudian mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan menjadi syafaat kelak nanti di hari kiamat. Bahkan jamaah yarhamani wa yarhamukumullah, 3 menit lagi mungkin jamaah, bagaimana kemudian Rasulullah dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pernah mengatakan kepada kita, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, itu rata-rata 60 sampai 70. Atau bahasa Jawanya rata-rata swidak sampai 70, Bapak Ibu.
Wa aqalluhum man yujawwizu dzalik. Dan sedikit sekali kata Rasulullah umatku yang lebih dari 70 atau 70 umurnya. Artinya ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Rata-rata kita hidup itu di dunia ini adalah 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh alfa sanatin illa khamsina ama, disebutkan dalam juz 20 surat Al-Ankabut ayat 14, umur umat Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Ada Bapak Ibu, kita manusia yang sekarang hidup sampai umurnya 950 tahun? Tidak ada, mustahil. Maksimal kita hidup itu 100 tahun lah di dunia ini. Sekarang tahun 2025. Tahun 100 tahun setelahnya 2125, saya yakin yang sholat jamaah di sini, yang kerja di PLN sini, mungkin sudah generasi berikutnya kita. Entah anak cucu kita dan sebagainya. Dan ini merupakan sunatullah. Namun Masya Allah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha adil. Kendati kita hanya diberikan umur yang sedikit sekali, namun kemudian Rasulullah memberikan kita keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaan berupa amal yang sedikit, tanpa susah payah, namun pahalanya begitu berlimpah. Dan karena ini bersangkut paut tentang Al-Quran, maka Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahihnya, inna mimma yalhaqul mu'min. Sesungguhnya ada suatu amalan bagi seorang mukmin. Yalhaq kata beliau, yang amalan itu pahalanya akan terus mengalir bagaikan aliran sungai ba'da mautih, walaupun dia telah wafat. Setelah wafat sudah kita tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi untuk beramal soleh apapun itu. Maka kata Rasulullah, ada amalan-amalan walaupun kita telah masuk ke dalam kubur, maka selama amalan itu kita lakukan di dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka Rasulullah katakan yang pertama adalah wa waladan shalihan tarakahu, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang kedua adalah wa masjidan banahu, masjid yang ia bangun. Yang ketiga adalah ilman alimahu wa nasyara, ilmu yang ia kemudian sebarkan ke khalayak orang lain dan bermanfaat. Dan yang terakhir yang Rasulullah katakan adalah wa mushafan warasahu, Al-Quran yang ia wariskan, artinya yang diwakafkan. Mungkin Bapak Ibu, selama kita mewakafkan Al-Quran, selama Al-Quran itu dibaca oleh santri, dihafal oleh para penghafal Al-Quran, kita kerja, kita sibuk, nggak sempat untuk membaca Al-Quran, selama ia dipakai untuk membaca, dipakai untuk menghafal Al-Quran, dipakai untuk bahkan mengimami sholat, bahkan dipakai untuk mengajarkan kepada anak cucunya, maka selama itu pahala mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Sehingga kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian memperpanjang waktu, kita akan menyaksikan bersama bagaimana terus kemudian perjuangan tim Badan Wakaf Al-Quran untuk terus kemudian istiqomah dalam menyebarkan, mendistribusikan Al-Quran di pelosok negeri yang ada di Indonesia. Satu Bapak Ibu, ya, semoga ini kemudian amalan kita ridhoi bersama, dan ini kemudian menjadi sebab keberkahan, sebab kemudian kita hidup di dunia, di kubur nanti, dan bahkan di akhirat. Tafadhal masykurah. Sahabat wakaf semua, saat ini tim BWA bersama Pak Kabin akan menuju desa Sungai Lisai. Di sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lebong. Ikuti terus perjalanan tim BWA untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Antum turun aja pakai mic aja. Mic ini ya, pas aja. Ini tadi kedengaran ini enggak?